Oke, kita mengadakan acara meeting, guys. Pasti ada arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Boben yang tentunya masih tetap semangat dalam pencarian bambu-bambu Nusantara. Di hari Minggu 4 Januari 2026, teman-teman. Kebetulan hari ini juga saya tidak ada aktivitas dan saya manfaatkan untuk bolang. Masih di daerah saya sendiri, tepatnya di Desa Pegagan, Blok Benteng Timur. Nah, seperti ini spotnya. Banyak sekali rumpun-rumpun bambu di sini, teman-teman. Ada bambu ampel, bambu petung, bambu Jawa, dan bambu apus juga ada. Nah, seperti ini. Ini di depan saya ini bambu Jawa atau bambu wulung. Nah, langsung ditunjukkan, teman-teman. Di dalam bambu wulung ini terkenal sangat sulit untuk tingkat keunikannya, atau bambu Jawa ini, teman-teman. Tapi saya langsung disambut sampai tuh di depan sana ya, tuh. Ada bambu ruas pendek sepertinya. Kalau dikatakan belalai gajah kurang sempurna itu, teman-teman, karena belum ada sambung rosonya. Nah, di depan sana ada serumpunan bambu apus, teman-teman, atau bambu tali di depannya. Oke, kita cari keunikannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti ini, teman-teman ya, kondisi dari rumpun bambu apusnya. Dan di sini sudah ada penampakan yang sangat luar biasa nih. Wah, di sini sepertinya sangat berpotensi, teman-teman. Nah, di sini ada dua ranting nih. Dua ranting. Waduh, ini yang ribet nih. Nah, di sini ada penemuan ranting. Di sini juga ada penemuan ranting, dan kita cek ruasnya itu ini masih dua ranting, dan pastinya ini tumpang sari, teman-teman. Karena dua ranting tersebut tumbuh karena dua ruas yang saling tumpuk ya, teman-teman. Di sana juga ada tumpang sari, cakep-cakep nih, teman-teman. Oh, sabdo nih kalau yang ini. Sabdo, mantap ini, teman-teman. Di sini pun sudah ada bolong, teman-teman. Sabdo bolong ini, dan yang di sana juga sabdo bolong. Kita cari yang lebih unik, teman-teman. Itu sabdo, sana tumpang sari. Mantap. Dan seperti itu, memang di
bambu apus itu seperti sabdo dan tumbang sari itu di rumpun apapun ya teman-teman ya, di rumpun apapun sabdo dan tumbang sari itu sangat mudah untuk ditemukan teman-teman. Akan tetapi di daerah saya ini non potensi ya teman-teman, tapi alhamdulillah dalam dalam lingkungan saya yang tingkat keunikannya susah, alhamdulillah satu rumpun bambu apus ini mudah sekali untuk dipertemukannya saya dengan sabdo tumbang sari seperti itu. Tapi kita akan cari yang lebih jasnya teman-teman. Mudah-mudahan ada keunikan yang bisa saya eksekusi. Nah, untuk yang ini sepertinya saya tertarik teman-teman ya. Ini apa ini? Tumbang sari atau sabdo. Dan di sini sudah terlihat ada dua ranting berhadapan. Mantap. Biasanya teman-teman ya, kalau tumbang sari itu terkadang jarang sekali untuk ditemukannya ranting tumbuh kanan kirinya, atau sabdo yang tumbuh ranting kanan kirinya. Itu sangat sulit ya. Biasanya cuma satu, sebelah sini tumbuh, sebelah sini tidak tumbuh, seperti itu kebanyakannya. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Akan saya ambil saja karena saya tertarik dan merasakan sesuatu energi yang sangat luar biasa yang dipancarkan oleh bambu ini. Kita eksekusi teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama palapa. Masih bersama si buntung. Walaupun sudah buntung, dia mampu menumbangkan bambu batang utama ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Mantap. Tinggal bawahnya teman-teman. Ini rencananya saya akan ambil di bawah ya, dari akarnya, supaya bisa saya jadikan bonsai di rumah nih. Mantap. Nah, sekarang saya sudah berada di rumpun bambu petung teman-teman, dan di sini banyak sekali keunikan-keunikannya seperti tumbang sari, sabdo, bahkan triroso ya, dari batang utama. Nah, ini sudah terlihat ada bambu pepes rogo teman-teman. Pepes rogo itu bambu yang terhimpit seperti ini, dan dalam kepercayaan spiritual Jawa, bambu rospen atau ruas pepet ya, atau rogo, atau sering disebut pepes rogo, merujuk pada jenis bambu unik yang memiliki ruas atau wuku sangat pendek atau bahkan tertutup atau berhimpitan teman-teman. Nah, berikut adalah filosofi dan tuah yang dipercaya menyertainya. Makna dan filosofisnya: pengendalian diri, struktur ruas yang berhimpitan atau pepet ya, melambangkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan hawa nafsu dan emosi, dan bisa juga dianggap sebagai keteguhan hati ya. Ruas yang rapat dianggap sebagai simbol kekuatan jiwa dan prinsip hidup yang tidak mudah goyah oleh segala sesuatu ya teman-teman. Serta tuah dan manfaat atau kepercayaan spiritualnya seperti ini teman-teman. Bambu unik seperti pepes rogo ini sering dianggap sebagai benda bertuah oleh sebagian masyarakat karena kelangkaannya teman-teman. Nah, tuahnya ini bisa dijadikan sebagai sarana perlindungan atau pagar goib. Dipercaya menangkal energi negatif, gangguan makhluk halus, atau serangan ilmu hitam seperti santet, teluh, guna-guna, dan semacamnya. Berikutnya juga dipercaya bisa digunakan untuk media keselamatan teman-teman. Digunakan sebagai jimat keselamatan bagi pemiliknya agar terhindar dari segala macam mara bahaya. Nah, berikutnya juga dipercaya bisa menjadi wibawa dan ketenangan. Energi yang terkandung di dalamnya dipercaya dapat meningkatkan kewibawaan serta memberikan ketenangan batin bagi pemiliknya teman-teman. Nah, itu saja untuk bambu pepes rogo ini. Tidak saya eksekusi teman-teman ya, karena harus mencari orang yang punyanya, izin, intinya seperti itu. Dan karena yang mempunyai rumpun bambu ini sedang ada keperluan, jadi saya tidak bisa bertemu dengan beliau. Langsung saja kita reviewkan hasil eksekusi tadi yang didapat dalam rumpun
bambu apus. Nah teman-teman, ini hasil eksekusi yang tadi di dalam rumpun bambu apus teman-teman. Nah setelah saya bersihkan, setelah saya kupas-kupas itu slumpringnya, ternyata seperti ini ya. Ini agak mepet dan ininya agak lebar teman-teman. Jadi ini masuk sabdo ya teman-teman, seperti ini. Setelah saya cek juga, ini seperti ada 4 ruas dan ternyata masih 2 ruas. Ini kita masukin sabdo ya, karena di sini agak mepet, di sini agak melebar seperti ini. Kita masukin sabdo. Nah di sini ada alur jalurnya nih teman-teman. Ini alur jalur. Dan di sini juga ada alur bolongnya, tapi belum bolong, hanya baru terluka ini teman-teman. Seperti ini. Dan semuanya ini hasil dari alam tanpa campur tangan manusia teman-teman. Sabdo sendiri adalah simbol dari suatu ucapan. Jadi dalam berucap itu kita harus berucap yang baik-baik, karena ucapan kita itu adalah doa dari kita sendiri teman. Berpikir positif maka hasilnya akan positif. Dan di bawah ruas ini juga karena posisi bentuknya seperti ini saya masukin sabdo aja ya. Kita masukin sabdo, dan makna dari sabdo yang ini juga sama dengan sabdo yang ini. Intinya jaga ucapan kita, jaga lisan kita, supaya ucapan lisan kita tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Nah, seperti ini. Just mantap teman-teman. Di sini ada ranting seperti membentuk sejajar ya, tapi bukan ini. Kalau kita bahas sendiri tentang sejajar ya, sejajar itu di mata Allah, maupun tukang beca, maupun Pak Kuwu, maupun Pak Kliwon, semuanya lah ya, maupun Pak Dewan, itu di mata Allah tidak ada perbedaan. Semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan hanya amal perbuatannya teman-teman. Mantap. Nah apabila teman-teman menemukan bambu seperti ini ya, sabdo-sabdo seperti ini, pembentukan secara alami di rumpun bambu apapun, ambil saja, karena ini mengandung makna atau filosofi untuk pengingat, untuk kita sebagai pegangan, untuk kita supaya kita lebih berhati-hati dalam pergaulan, dalam berucap seperti itu. Oke, terima kasih ya buat semua teman-teman yang sudah mampir di Boben Channel. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, penyebutan pakemnya, atau tentang tutur kata bicara Boben ada yang salah, Boben minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Boben hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah, lupa, dan dosa. Kebenaran sejati mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.